Pepatah jangan kita abaikan, satu kata seribu makna. Usaha yang kita lakukan akan sebanding dengan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah, hari ini tuh aku bener-bener seneng banget ya teman-teman. Alhamdulillah, setelah penantian yang begitu lama, cailah lebay amat. Setelah aku itu menunggu-nunggu kesempatan agar Pak suami tuh mau bantuin ngecat ya teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini tuh akhirnya bisa juga terwujud. Jadi hari ini aku sama Pak suami tuh mau nyicil-nyicil ngecat ya. Nah teman-teman, di sini tuh Pak suami lagi mempersiapkan kardus besar kayak gini ya, biar nanti kalau pas mau ngecat itu tuh si catnya itu nggak berserakan kemana-mana gitu ya. Jadi di sini tuh dibikin dulu. Ini tuh adalah kardus bekas dari mesin cuci yang aku beli kemarin ya teman-teman. Nah lanjut, di sini tuh Pak suami ngebukain kaleng catnya. Di sini aku beli catnya itu satu ember kayak gini aja ya teman-teman ya, semoga lah cukup gitu ya. Nah di sini udah beres ya, udah kebuka gitu untuk si catnya. Oke lanjut teman-teman, di sini Pak suami tuh udah mulai ngecat aja ya. Nah di sini Pak suami ngedahuluin ngecat yang di bagian kamar, di plafon kamar ya teman-teman, biar lebih kelihatan cerah gitu. Nah alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya aku tuh hari ini tuh bener-bener seneng banget, masya Allah ya, pokoknya bener-bener diberikan rasa bahagia lah gitu ya. Ya walaupun hari ini tuh bener-bener hari yang super capek dan melelahkan, tapi aku tuh senang teman-teman, akhirnya keinginan aku buat ngecat rumah itu akhirnya bisa terwujud gitu ya. Sebenarnya kalau untuk urusan mengecat kayak gini tuh, kalau rumah kayu itu bener-bener butuh kesabaran yang ekstra ya teman-teman, karena dia itu kan permukaannya itu kan nggak halus ya teman-teman, permukaannya itu kan kasar, jadi bener-bener butuh waktu banget dan bener-bener butuh kesabaran banget gitu ya. Nah Pak suami tuh bilang sama aku, kalau seandainya rumah kita ini bukan papan, aku tuh mau aja kalau misalnya pun sekali sebulan disuruh ngecat, kata Pak suami gitu ya. Tapi berhubung rumah kita ini papan, itu tuh bener-bener susah buat ngecatnya dan bener-bener capek banget, kata Pak suami gitu ya. Sampai Pak suami tuh bilang sama aku, ini tuh cukup ya, yang terakhir kali kamu minta ngecat katanya. Karena beneran teman-teman itu bener-bener capek banget sih ya. Aku memang akui banget, memang rada lumayan susah sih buat ngecatnya. Nggak semulus kalau kita ngecat yang rumahnya itu beton. Cuman ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Sekarang ini aku catnya kayak gini aja. Ini pun budgetnya juga nggak besar ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh ya lumayan low budget lah gitu ya. Nah ini tuh untuk satu ember cat ini tuh, kalau aku nggak salah inget ya, ini tuh harganya 200-an deh teman-teman. Aku tuh lupa ya berapa pastinya, tapi kalau nggak salah sih 200 apa berapa gitu ya. Nah itu tuh satu ember gitu ya dapatnya. Nah untuk plafon ini Pak suami tuh ngecatnya menggunakan yang roll seperti ini ya teman-teman, biar lebih enak. Kalau pakai kuas kan susah ya kalau yang kayak di plafon ini. Tapi kalau buat di dinding nanti justru roll ini nggak bisa dipakai ya teman-teman, bisanya itu pakainya itu kuas. Karena kalau pakai roll ya nggak bakalan bisa gitu ya, karena kan rumahku itu papan dan juga permukaannya itu nggak rata sama sekali. Ayo siapa nih diantara kalian yang udah nungguin banget katanya rumahku itu dicat? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya untuk ngecat rumah aku ini, itu tuh kalau misalnya mau hasilnya itu benar-benar maksimal harus berulang-ulang kali dicat ya. Cuman ya di sini tuh karena memang ngecatnya itu benar-benar butuh kesabaran tingkat dewa. Jadi di sini tuh ngecatnya itu cuman sekali lapis lah gitu ya. Ya kita lihatlah nanti hasilnya gimana ya teman-teman, karena ya aku juga nggak bisa maksain Pak suami gitu ya teman-teman buat ngecat ini tuh berlapis-lapis gitu ya, karena kan Pak suami itu juga capek. Terus juga waktu dia itu tuh liburnya itu dalam 1 minggu tuh cuma 1 kali teman-teman. Jadi kalau misalnya terus-terusan cuman buat ngurusin cat mulu gitu ya, Pak suami kan jadi nggak punya waktu istirahat gitu ya. Semoga lah teman-teman, walaupun nanti tuh cuman 1 lapis dulu yang dicoba, hasilnya itu tuh nggak yang terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Semoga lah ya teman-teman, bantu doa aja.
Kalau untuk yang di ruang tamu, plafonnya itu kan udah dicat ya teman-teman. Kemarin itu pas habis baru dibikin, itu nggak lama kan langsung dicat. Nah kalau yang di kamar ini tuh belum dicat gitu teman-teman kemarin, karena catnya itu nggak cukup gitu ya. Jadi ya udah, inilah Pak suami itu ngecat ya teman-teman hari ini. Jadi kelihatan makin cerah sih teman-teman kalau misalnya kayak udah dicat gitu ya. Untuk si plafonnya ini walaupun kamarnya itu ya belum dicat gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, biar aja dulu plafonnya. Ya siapa tahu nanti bisa dicicil-cicil perlahan-lahan semuanya dicat gitu. Cuman untuk sekarang ini aku itu sama Pak suami mengutamakan ngecatnya itu yang di area ruang serbaguna dulu ya teman-teman, karena kan itu area yang paling luas gitu ya. Jadi ya dicoba dulu area itu sampai beres gitu ya. Kalau misalnya nanti memang masih bisa ada kesempatan dan juga masih ada budgetnya, ya kita lanjutin ngecat yang lain. Pokoknya ini dicoba dulu secukupnya cat ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, area kamar aku itu bener-bener nggak luas dan juga dia itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau seandainya aku itu pasang untuk kaki spring bed, itu bener-bener berasa kelihatan sempit. Nah teman-teman, singkat cerita di sini tuh untuk di bagian kamar udah beres aja buat dicat untuk plafonnya sama Pak suami ya. Nanti bakalan aku liatin deh ya teman-teman untuk hasilnya itu gimana. Pokoknya kalian simak aja lah ya video aku ini terus. Kalau misalnya nggak di video ini ya di next video gitu ya. Pokoknya untuk ngecat ini tuh nggak bisa satu part karena beneran durasinya itu bener-bener panjang banget teman-teman, itu berjam-jam gitu ya. Di sini langsung aja untuk dipel ya teman-teman dan dibersihkan untuk bekas-bekas catnya, karena kalau misalnya ditunggu kering bakalan susah banget sih nanti tuh buat ngilanginnya. Nah oke, lanjut teman-teman. Di sini Pak suami ngecat yang di area ruang serbaguna ya. Di sini udah mulai dicicil-cicil buat ngecatnya. Dan itu kalian jangan salfok sama baby twin, masya Allah mereka juga excited banget gitu ya buat ikutan. Ya kalau udah ngecat kayak gini ya teman-teman, anak-anak juga itu ikut ya berlumuran cat. Cuman kan ini kan cat air ya teman-teman, bukan cat minyak. Jadi pas mau ngebersihinnya juga sih nggak terlalu susah menurut aku. Semenjak aku tinggal di rumah ini memang belum pernah ganti cat ya teman-teman. Dulu awal aku beli rumah ini catnya itu tuh warna kuning ke oren-orenan gitu loh teman-teman. Cuman nggak semua gitu, sedikit aja yang dicat gitu ya. Jadi pas aku pindah ke rumah ini dulu, rumahnya itu tuh memang kami cat total gitu ya sama Pak suami, kecuali kamar belakang gitu ya. Karena kan kamar belakang waktu itu kan nggak dipakai, terus juga catnya itu nggak cukup gitu teman-teman. 1 ember juga sih kami itu belinya dulu ya teman-teman. Nah sebelum dicat warna hijau ini dulu, catnya itu tuh pakai cat kapur dulu teman-teman untuk awalnya gitu ya, dikasih cat kapur dulu. Setelah cat kapurnya kering barulah dicat pakai cat yang warna hijau. Dulu itu awalnya aku tuh minta catnya itu warna biru ya teman-teman, warna biru, bukan biru yang pekat sih teman-teman, birunya itu yang kayak biru laut, pokoknya birunya itu biru Tosca gitu loh teman-teman. Karena dulu kamar aku di rumah mama mertua itu aku catnya itu warna biru Tosca dan itu hasilnya itu cakep banget. Tapi ya wajar sih hasilnya cakep karena kan itu di rumah mama mertua itu kan dindingnya itu beton gitu ya. Nah kalau di sini kan dindingnya itu papan gitu ya teman-teman. Jadi kata Pak suami itu hasilnya nggak bakalan terlalu bagus gitu ya. Jadi warna hijau aja biar kayak lebih seger gitu kata Pak suami. Jadi aku manut-manut aja karena dulu juga kan aku memang nggak ngerti dekor-dekor sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ngasal-ngasal aja gitu ya belinya. Nah teman-teman, pas awal-awal baru dicat kayak gini tuh aku tuh langsung lemes ya teman-teman ngelihatnya, karena memang kalau dilihat-lihat ini tuh hijaunya itu masih kelihatan gitu kan, tapi kan posisinya ini tuh kan masih belum kering ya catnya. Jadi tadi itu tuh pas udah dicat separuhan itu kalian bisa lihat kan yang di bagian atas kan udah putih banget gitu ya. Nah itu tuh ditunggu dulu sama Pak suami beberapa saat sampai kering untuk ngelihat hasilnya gimana, dan ternyata hasilnya tuh ya udah lumayan lah gitu ya, udah lumayan ketutup lah warna hijaunya. Ya walaupun nggak sempurna banget, makanya Pak suami itu nanya sama aku gimana mau dilanjut nggak gitu ya. Aku bilang lanjut aja ya, walaupun nanti tuh nggak bakalan sempurna tertutupnya warna hijaunya, tapi setidaknya ya udah sekarang itu dicat aja sebisanya dulu gitu. Kalau misalnya catnya itu belum kering memang kayak gini ya teman-teman, bentukannya itu kayak bener-bener nggak ada catnya gitu ya. Tapi nanti kalau udah kering itu insya Allah bakal mulai kelihatan gitu ya cat putihnya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, sekarang ini tuh catnya kayak gini dulu ya, karena mau gimana ya, mau dipaksain juga kasihan Pak suaminya harus bolak-balik ngecat gitu ya teman-teman. Jadi udah biarin aja sebisanya aja dulu gimana.
Di sini aku nggak bantuin Pak suami dikarenakan memang kuasnya itu cuma satu teman-teman, terus aku juga masih sibuk mondar-mandir di rumah dengan kerjaan aku gitu ya. Jadi aku biarin aja dulu Pak suami sendiri yang ngechat. Pokoknya di sini tuh aku cuman kayak ngeliatin Pak suami doang sih teman-teman yang ngechat kayak gini tuh, sambil aku tuh ngerasa ya Allah gimana ya nanti hasilnya gitu ya. Aku tuh bener-bener kayak kepikiran gitu teman-teman. Karena itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, dinding yang awalan tadi udah dicat sama Pak suami itu kan masih kayak kayak nggak ada dicat sama sekali gitu kan teman-teman, padahal itu kan udah dicat gitu ya. Mungkin karena catnya itu belum kering jadi aku tuh kayak ngerasa lemes, ya ampun apa mungkin memang rumahku itu nggak bisa dicat gitu ya, aku mikirnya kayak gitu teman-teman. Memang dari awal itu Pak suami itu kurang setuju sih teman-teman rumah ini dicat, karena katanya itu bakalan susah banget nempelnya gitu ya, jadi harus kayak bolak-balik dicat mungkin baru gitu ya. Sedangkan Pak suami itu nggak kuat kalau harus sering-sering disuruh ngecat kayak gini, karena kan deliver dalam seminggu kan cuma sekali, terus juga dia itu sering lembur juga gitu teman-teman, jadi kadang itu capek. Terus juga memang ngecat di rumah aku ini yang dindingnya itu kayu kayak gini tuh bener-bener butuh kesabaran, karena dia itu memang rada susah teman-teman dicat karena permukaannya itu nggak rata. Nah oke lanjut teman-teman, di sini tuh tadi Pak suami tuh istirahat, jadi aku gantian dulu aku yang ngecat gitu ya, karena kan kuasnya ini kan posisinya itu cuma satu gitu ya. Cuman nanti itu aku bakalan beli kuas ya teman-teman, karena biar sekali dua gitu yang kerja biar lebih cepet gitu. Pokoknya ini tuh ya aku ngecat ya teman-teman, ternyata lumayan bener-bener pegel banget sih tangan aku, karena memang dia itu kan permukaannya tuh kayak nggak rata gitu ya, jadi rada susah mengaplikasikan catnya itu, rada kurang rata gitu loh teman-teman. Jadi wajar sih kalau Pak suami itu ngomel-ngomel teman-teman pas aku itu minta tolong ngecat kayak gini ya, karena memang ternyata susah banget buat ngecatnya ini tuh bener-bener butuh kesabaran. Beda cerita dengan rumahnya itu yang beton. Cuman nggak apa-apa, it's okay. Sekarang itu kita sabar-sabar dulu dengan rumah kayu. Semoga aja nanti tuh ada rezeki mendadak, bener-bener banyak gitu ya teman-teman rezekinya dalam berbentuk uang lah gitu ya, biar aku tuh bisa renovasi rumah ini tuh secara keseluruhan gitu, biar bisa diganti beton gitu ya. Mungkin bakalan lebih leluasa kalau untuk urusan ganti-ganti cat kali. Aku tuh berniat pengen renovasi rumah, bukan nggak bersyukur dengan rumah aku yang sekarang ya teman-teman. Sebagai manusia wajar aja dong kita itu punya keinginan-keinginan lebih gitu ya teman-teman. Kenapa kita punya keinginan lebih itu ya, karena memang itu udah manusiawi gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita punya keinginan lebih, kita juga bakalan lebih semangat gitu sih teman-teman dalam beraktivitas, dalam bekerja gitu ya, untuk mencapai keinginan kita. Nah di sini tuh aku ngecat di area yang memang bisa aku jangkau ya teman-teman. Aku nggak manjat-manjat, biarin aja lah nanti Pak suami yang di bagian atas, aku ambil yang di bagian-bagian bawah aja. Nah itu kalian jangan salfok kalau kamera itu goyang-goyang seperti itu pasti udah ada yang nyenggol ya. Siapa lagi kalau bukan si bocil-bocil aku ya teman-teman. Pokoknya anak-anak itu ya, kalau misalnya udah urusan kayak gini tuh mereka itu lumayan excited teman-teman, excited mau ngegangguin gitu ya, pengen gitu ya itu si catnya itu tuh dicomot-comot gitu loh teman-teman, terus nanti dioles-oles ke mukanya gitu. Pokoknya ini tuh ya teman-teman, anak-anak itu bener-bener deh ya, kayak bajunya, badannya itu tuh nanti bakalan banyak catnya gitu. Cuman karena ini tuh cat air, jadi pas mandi itu ya enak aja sih hilangnya, nggak perlu digosok-gosok gimana-gimana tuh juga hilang gitu. Kira-kira gimana ya untuk hasilnya ini nanti tuh ya teman-teman. Pokoknya kalian harus tonton terus video aku ini tuh sampai selesai. Terus juga jangan lupa nonton video aku yang selanjutnya, karena video untuk ngecat ini tuh bakalan selalu berkesinambungan alias selalu bersambung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak selesai di video ini bakalan bersambung lagi di part selanjutnya, seperti itu. Nah ini tuh pas Pak suami ngecat di area sini, aku itu lagi nggak ada di sini ya teman-teman. Aku tuh lagi pergi keluar buat beli kuas satu lagi. Dan ternyata kuasnya itu tuh nggak ada yang di dekat rumah ya teman-teman. Alhasil aku tuh pergi lumayannya agak jauh gitu ya, ke desa tetangga. Jadi nama desanya itu Majapahit ya teman-teman. Nah kalau di sini tuh ya teman-teman, untuk nama-nama desa itu tuh seperti nama-nama kerajaan gitu loh. Ada desa Majapahit, ada juga desa Mataram gitu ya. Terus ada Singosari gitu teman-teman. Masya Allah ya, pokoknya di sini tuh nama-nama desa itu banyak mengikuti nama-nama kerajaan. Cuman ya nggak semuanya sih teman-teman, ada juga beberapa yang enggak gitu. Tapi banyak menurut aku tuh yang nama-nama desanya tuh kayak nama-nama kerajaan.
Oke deh teman-temanku semuanya, untuk video kali ini tuh cukup sampai di sini dulu ya. Untuk video part yang selanjutnya, pokoknya kalian tungguin aja di video yang selanjutnya, dan bagaimana juga hasilnya. Pokoknya kalian tuh simak terus dan jangan kalian skip. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, di part kedua untuk urusan ngechat ini ya teman-teman. Pokoknya setiap jam 9 pagi sama jam 5 sore video aku bakalan tayang. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.